Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Berjumpa kembali dalam pembacaan kitab Madza fi Sya'ban atau Ada Apa di Bulan Sya'ban. Sebagaimana yang telah kita baca kemarin, di bulan Sya'ban ada pemindahan kiblah, kemudian pengangkatan amal kita kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Kemudian pengangkatan amal itu berbeda-beda. Ada yang tahunan yang terjadi di nisfu Sya'ban, ada yang harian yang mana pada awal hari dan awal malam 2 kali dalam sehari disetorkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang fauri, yang segera, yaitu maksudnya fauri itu pada saat zawal, pada saat masuk waktu zuhur itu dibuka pintu langit, lalu kemudian amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sekarang akan kita baca adalah ar-raf'ul usbu'i, setoran amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu mingguan atau setiap minggu. Rawal Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'mal fi kulli yawmi khamis wa itsnain. Fayaghfirullahu azza wa jal fi dhalikal yawm likulli imri'in la yushriku billahi syai'a illam ra'an kanat bainahu wa bain akhi syahna fayuqal urku hadzaini hatta yastaliha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal fi kulli yaumi khamis wa itsnain. Amal kita disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Kamis dan hari Senin. Fa yaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaum likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua hamba-hambanya pada hari itu yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Illa mura'an kanat bainahu wa bain akhi syahna, kecuali jika ada seseorang yang memiliki permusuhan di antara keduanya. Fayuqal, maka dikatakan kepada kedua orang yang bermusuhan tersebut, urku hadzaini hatta yastaliha. Kata Allah, biarkan orang ini, maksudnya apa? Jangan berikan dia ampunan, maka dia tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yastaliha, sehingga dia berdua itu memperbaiki hubungannya, sehingga dia berdua itu berdamai. Urku hadzaini hatta yastaliha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman sampai 2 kali, biarkan dia sampai dia memperbaiki hubungannya atau berdamai, sehingga dia menghilangkan rasa permusuhannya di antara dirinya dan dirinya yang si A dan si B. Jadi orang yang memiliki permusuhan, orang yang bermusuhan itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam sebuah kitab, seseorang yang bermusuhan lebih dari 3 hari, tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, lalu dia meninggal dalam Ka'bah dalam keadaan sholat bahkan, maka tak ada surga baginya. Orang yang bermusuhan dengan muslim yang lainnya, walaupun dia meninggal dalam Ka'bah bahkan dalam keadaan sholat dalam Ka'bah, tidak ada tempat di surga baginya. Jadi luar biasa. Jangan sampai ada permusuhan di antara kita, apalagi sesama muslim, apalagi dengan keluarga kita sendiri. Wa fi riwayatin li Muslim, tuftah abwabul jannah yaumal itsnin wa yaumal khamis. Pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fayughfar likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, maka Allah mengampuni kepada hamba-hambanya yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut selama dia tidak mensekutukan Allah. Illa rajulan kanat bainahu wa bain akhi syahna, kecuali seseorang yang saling bermusuhan antara dirinya dan saudaranya. Jadi Allah tidak akan mengampuni siapapun orang yang bermusuhan antara dirinya dan saudaranya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'mal yaumal itsnin wal khamis fa uhibba ay yu'rad 'amali wa ana sha'im. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal kita ini disetor kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan hari Kamis.
Fa'uhib, kata Rasulullah, maka aku ingin ketika amalku disetor oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaim, dan ketika itu aku sedang berpuasa. Wa an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah innaka tasum hatta la takadu tuftir wa tuftir hatta la takadu tasum ay mutanaffilan illa yawmaini in dakhala fi siyamik wa illa sumtahuma. Qal ayyu yawmin? Qultu yawmal itsnin wal khamis. Qala dzalika yawmani tu'radu fihima al-a'mal ala rabbil alamin fa uhibba ay yu'rad amali wa ana shaim. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku lihat engkau ini tak pernah berbuka, maksudnya selalu berpuasa pada 2 hari." Kata Rasulullah, "Hari apa?" "Hari Senin dan hari Kamis." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika yaumani tu'radu fihima al-a'mal." Hari itu adalah hari di mana amal kita disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ingin ketika disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Makanya Rasulullah selalu berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Karena Rasulullah ingin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disetor amalnya kepada Allah, Rasulullah dalam keadaan beribadah, yaitu berpuasa. Wa an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'mal yaumal itsnin wal khamis. Disetorkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Famin mustaghfirin fayaghfir lah. Jika ada orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Wa min taibin fayutabu alaih, dan siapapun yang ingin bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah bukakan pintu taubatnya untuknya. Wa yadharu ahlus saghain ayil hikd wal bughd bi dhaghainihim hatta yatubu, dan Allah akan membiarkan, tidak akan memaafkan siapa ahlud dhaghain ayil hikd wal bughd, orang yang bermusuhan, yang memiliki rasa hasud dan kebencian kepada saudara sama muslim, hatta yatubu, sehingga dia itu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kebenciannya kepada muslim yang lainnya, menghilangkan permusuhannya kepada muslim yang lainnya, baru dia akan mendapatkan pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mengampuni dosa kita pada Senin Kamis jika kita mohon ampun kepada Allah, tetapi tidak ada ampunan bagi orang yang saling membenci, saling bermusuhan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadhil ahadits asy-syarifah ya'lamul muslim fadla hadzainil yaumain, dan dari hadis-hadis yang kita baca tadi, dari beberapa hadis yang kita baca tadi, kata muallif, kata pengarang kitab ini, kata Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, kata beliau, dan dari hadis-hadis tadi maka orang-orang muslim tahu keutamaan 2 hari ini, yaitu 2 hari Senin dan hari Kamis. Fal yuba'id al-muslim nafsah minal hikdi wal bughdhi li alla yahjuba raf'u a'malih as-salihah. Maka harusnya seorang muslim itu ketika sudah tahu hadis ini, menjauh daripada sifat benci, sifat hasud, kemudian saling bermusuhan dengan muslim, agar apa? Agar dia tidak mendapatkan hijab, ditutup. Hijab itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ampunannya dan rahmatnya. Wal yukthir fihi ma min salihil amal wa tibil kalam, dan memperbanyak pada hari itu, hari Kamis dan hari Senin, daripada amal-amal saleh dan kalimat-kalimat yang baik. Jadi kata beliau, jangan sampai pada hari Senin dan hari Kamis kita masih ada rasa benci kepada sesama muslim, bermusuhan dengan sesama muslim, hasud kepada sesama muslim, sehingga ketika orang lain mendapatkan ampunan dari Allah, kita tak mendapatkannya karena sifat yang ada dalam hati kita, karena permusuhan yang ada di antara kita dan saudara kita. Wal yukthir, dan perbanyaklah pada hari tersebut amal-amal saleh dan kalimat-kalimat yang baik, salawat kepada Rasulullah di antaranya, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, memberi nasihat dan lain semacamnya. Fa innal ayyam laha ahkamuha wa khasaisuha, karena setiap hari itu pasti ada hukum-hukumnya dan ada kekhususannya. Wa innaha dzurufun lima yajri fiha, dan di setiap hari itu pasti ada tempatnya, ada wadahnya, ada amplopnya. Fala tamla dzuruf ayyamika ayyuhal aqil illa bima yuqarribuka ila rabbika azza wajal. Maka jangan kau isi amplop tersebut, amplop hari-harimu itu, kecuali dengan sesuatu yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa ya'ti 'alaika yauma tuftah hadhihi dzuruf ba'da ma khutima 'alaiha 'inda mautik, dan pasti, kata beliau,
amplop kita itu yang akan kita isi, itu nanti isinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari itu ada wadah tempatnya. Ini hari Senin, ini hari Selasa, dan setiap hari itu ada di situ kita diisi sesuai dengan amal-amal kita. Dan amplop itu nanti akan Allah buka. Akan Allah buka amplop itu di hadapan kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa isinya? Kebaikankah ataukah keburukan? Wa yadhhar wa yatadaffaq jami'a ma hawathu tilka dzuruf min aqwalik wa a'malik wa ahwalik, dan akan tampak dan akan keluar dari amplop-amplop itu segala amal-amal yang kau kerjakan, min aqwalika daripada perkataanmu, wa a'malika dan pekerjaanmu, wa ahwalik dan keadaanmu akan dibuka dan ditampakkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanat thayyibah salihah, jika amplop itu berisi amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh, fahat rawaihuha thayyibah wa intashara abiquha, maka akan keluar bau semerbak yang wangi dan menyebar baunya. Wasararta biha, dan engkau akan bangga, engkau akan bahagia dengan amal-amal saleh yang kau dapatkan itu berupa berupa bau-bau yang wangi. Wa farihta wa aminta wastabsyarta, dan engkau akan merasa bahagia, wa aminta dan engkau merasa aman, wastabsyarta dan engkau mendapatkan kabar bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana khabitha sayyi'ah, akan tetapi jika sebaliknya isi amplop kita itu berisi keburukan, kejelekan, kehinaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khabuthat rawaihuha, maka baunya akan keluar dengan bau yang sangat menjijikkan, sangat bau dan tidak mengenakkan. Wa khayyamat 'alaika zulmatuha, dan akan menyelimuti kegelapan pada dirimu. Wa fuddihat fi tilkal jam'il azim, dan kau akan malu pada hari itu. Wa hazinta wa karibta, dan kau akan sedih dan kau akan ketakutan pada hari itu, karena isi daripada amplop-amplop kita berisi kemaksiatan, keburukan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika yaumun majmu'un lahun nasu wa dzalika yaumun mashhud. Hari itu adalah hari di mana semua manusia akan dikumpulkan. Wa dzalika yaumun mashhud, dan hari itu adalah hari di mana semuanya akan menyaksikan. Jadi kita akan disaksikan oleh semua makhluk dari Nabi Adam sampai manusia terakhir pada hari kiamat. Amal kita akan ditampakkan oleh Allah, akan dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saat ini keburukan-keburukan kita masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi nanti akan Allah bukakan dan semua makhluk akan tahu apa yang telah kita lakukan secara diam-diam maupun terang-terangan. Nah, jadi intinya pada hari Senin, Kamis amal kita disetor kepada Allah, dan Rasulullah selalu berpuasa pada hari tersebut karena Rasulullah ingin ketika amalnya itu disetor kepada Allah, Rasulullah sedang berpuasa, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, pada setiap Kamis dan Senin Rasulullah mengampuni dosa-dosa siapapun yang ingin mohon ampun kepada Allah, yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang syirik kepada Allah, kemudian orang yang saling bermusuhan dengan saudaranya, kemudian orang yang memiliki rasa benci kepada saudaranya, kemudian orang yang memiliki al-hikid, rasa hasud kepada saudaranya. Jadi mari kita bersihkan hati kita supaya tidak ada permusuhan di antara kita, tidak ada perdebatan di antara kita, tidak ada kehasutan di antara kita. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing sehingga kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.